Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fania dengan NIM 23030003. Untuk memenuhi tugas pengantar dasar matematika, maka saya akan bahas materi tentang aturan penarikan kesimpulan dan juga aturan penggantian kesimpulan. Baiklah, di mana aturan penarikan kesimpulan dibagi menjadi 9, yaitu 1. Aturan modus ponens, yang kedua aturan modus tollens, yang ketiga simplifikasi, yang keempat konjungsi, yang kelima hypothetical syllogism, yang keenam disjunctive syllogism, yang ketujuh constructive dilemma, yang kedelapan destructive dilemma, dan yang kesembilan itu addition. Di sini saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Yang pertama yaitu aturan modus ponens. Aturan modus ponens adalah suatu argumentasi yang sah dengan penarikan kesimpulan didasarkan premis pembentuk yaitu jika P maka Q dan menghasilkan konklusinya yaitu Q. Adapun contoh dari modus ponens yaitu premis satunya jika listrik mati maka lampu tidak menyala, itu adalah jika P maka Q. Yang kedua, premis duanya listrik mati yaitu P dan konklusinya lampu tidak menyala, di mana konklusinya yaitu Q. Yang kedua yaitu modus tollens, yaitu adalah suatu argumentasi dengan penarikan kesimpulan didasarkan premis pembentuknya yaitu jika P maka Q dan negasi Q yang menghasilkan konklusi negasi P. Contohnya yaitu 1. Premis satunya jika Doni bekerja maka Doni mendapatkan gaji, yaitu jika P maka Q. Premis duanya Doni tidak mendapatkan gaji, yaitu negasi Q, dan konklusinya Doni tidak bekerja, yaitu negasi P. Yang ketiga yaitu silogisme. Silogisme adalah penarikan kesimpulan dari dua pernyataan atau premis majemuk, yaitu jika P maka Q dan jika Q maka R, yang menghasilkan konklusi yaitu jika P maka R, dimana contohnya yaitu 1. Premis satunya jika harga BBM naik maka biaya transportasi umum naik. Premis 2, jika biaya transportasi umum naik maka harga-harga naik. Konklusinya jika harga BBM naik maka harga-harga naik. Contoh dari silogisme yaitu 1. Premis satunya jika harga BBM naik maka biaya transportasi umum naik. Premis 2-nya jika biaya transportasi umum naik maka harga-harga naik. Dan konklusinya yaitu jika harga BBM naik maka harga-harga naik, dimana jika harga BBM naik adalah P-nya, maka biaya transportasi umum naik adalah Q-nya, dan maka harga-harga naik adalah R-nya. Sehingga di premis satunya yaitu jika P maka Q, premis 2-nya itu jika Q maka R, dan konklusinya itu jika P maka R. Yang keempat yaitu aturan penarikan kesimpulan konjungsi, di mana aturan penarikan kesimpulan konjungsi ini adalah salah satu aturan dalam logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang menggunakan operator konjungsi dan, di mana contohnya premis 1 yaitu hari ini cerah yaitu P-nya, yang kedua premis 2-nya hari ini tidak hujan yaitu Q-nya, sehingga konklusinya itu hari ini cerah dan hari ini tidak hujan yaitu P dan Q-nya. Adapun contoh dari penarikan kesimpulan konjungsi yaitu premis satunya segi 3 bangun datar, premis 2-nya segi 4 bangun datar, dan konklusinya yaitu segi 3 bangun datar dan segi 4 bangun datar, dimana segi 3 bangun datar yaitu P, segi 4 bangun datar yaitu Q-nya, dan konklusinya yaitu segi 3 bangun datar yaitu P dan segi 4 bangun datar yaitu Q. Yang kelima yaitu aturan penarikan kesimpulan hypothetical syllogism, di mana hypothetical syllogism ini adalah metode penarikan kesimpulan dari dua pernyataan implikasi, yang mana premis satunya itu 2-nya itu jika Q maka R, dan konklusinya itu jika P maka R. Contohnya yaitu 1. Premis satunya yaitu jika sebuah bilangan habis dibagi oleh 4, maka bilangan tersebut juga habis dibagi oleh 2, yaitu jika P maka Q-nya. Premis 2-nya, jika sebuah bilangan habis dibagi oleh 2, maka bilangan tersebut adalah genap, yaitu jika Q maka R.
Sehingga konklusinya yaitu jika sebuah bilangan habis dibagi oleh 4, maka bilangan tersebut adalah genap, yaitu jika P maka R. Yang keenam yaitu aturan penarikan kesimpulan disjunktif silogisme, di mana aturan penarikan kesimpulan disjunktif silogisme yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada dua pilihan, biasanya dalam bentuk P atau Q. Contohnya yaitu 1. Premis 1, jika sebuah bilangan habis dibagi oleh 4, maka bilangan tersebut genap. Premis 2-nya, bilangan tidak habis dibagi oleh 4. Dan konklusinya yaitu bilangan tersebut genap. Yang ketujuh yaitu aturan penarikan kesimpulan konstruktif dilema, di mana aturan penarikan kesimpulan konstruktif dilema ini yaitu merupakan bentuk penyimpulan bercabang dengan modus ponen, yaitu menetapkan anteseden masing-masing proporsi implikatif pada premis mayor, maka kesimpulannya menetapkan konsekuen masing-masing proporsi itu. Adapun contoh dari aturan penarikan kesimpulan konstruktif dilema yaitu 1. Saya mengerjakan tugas adalah P-nya, saya mendapatkan nilai adalah Q-nya, saya aktif di kelas adalah R-nya, saya mendapatkan buku adalah S-nya. Sehingga premis 1-nya itu jika saya mengerjakan tugas, maka saya akan mendapatkan nilai. Premis 2 itu jika saya aktif di kelas, maka saya akan mendapatkan buku. Premis 3-nya itu jika saya mengerjakan tugas atau saya aktif di kelas, maka konklusinya itu saya akan mendapatkan nilai atau saya akan mendapatkan buku. Yang ke-8 yaitu aturan penarikan kesimpulan destruktif dilema, di mana aturan penarikan kesimpulan destruktif dilema ini yaitu merupakan bentuk penyimpulan bercabang dengan modus tollens, yaitu ingkari konsekuen masing-masing proposisi implikatif pada premis mayor, maka kesimpulannya ingkari masing-masing anteseden proposisi tersebut. Contoh aturan penarikan kesimpulan destruktif dilema yaitu saya jualan yaitu P-nya, saya mendapatkan penghasilan yaitu Q-nya, saya kuliah yaitu R-nya, dan saya mendapatkan ilmu yaitu S-nya. Sehingga premisnya premis 1, jika saya jualan saya akan mendapatkan penghasilan. Premis 2-nya, jika saya kuliah saya akan mendapatkan ilmu. Premis 3-nya, saya tidak mendapatkan penghasilan atau saya tidak akan mendapatkan ilmu, dan konklusinya yaitu saya tidak jualan atau saya tidak kuliah. Yang ke-9 adalah aturan penarikan kesimpulan addition, di mana aturan penarikan kesimpulan addition ini adalah salah satu aturan dalam logika matematika yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan baru dari premis-premis yang diberikan. Adapun contoh dari aturan penarikan kesimpulan addition yaitu premis 1-nya 2 adalah bilangan genap, premis 2-nya 5 adalah bilangan ganjil, sehingga conclusionnya adalah 2 adalah bilangan genap atau 5 adalah bilangan ganjil. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang aturan penggantian kesimpulan, di mana aturan penggantian kesimpulan ini dibagi menjadi 10, yaitu 1. Aturan De Morgan Theorem atau DM, di mana bentuknya yaitu negasi dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Yang kedua yaitu bentuknya negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Yang kedua yaitu commutation atau com, di mana bentuknya itu P dan Q akan ekuivalen dengan Q dan P. Yang bentuk keduanya yaitu P atau Q akan ekuivalen dengan Q atau P. Yang ketiga yaitu association atau as, yaitu bentuknya yang pertama P atau dalam kurung Q atau R akan ekuivalen dengan dalam kurung P atau Q atau R. Yang bentuk keduanya yaitu P dan dalam kurung Q dan R akan ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q tutup kurung dan R. Yang keempat yaitu distribution atau di mana bentuknya yang pertama yaitu P dan dalam kurung Q atau R akan ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q atau dalam kurung P dan R. Bentuk keduanya yaitu P atau Q
atau dalam kurung Q dan R, maka akan ekivalen dengan P atau Q dan dalam kurung P atau R. Yang kelima itu double negation atau DN, di mana bentuknya yaitu double negation atau DN, di mana bentuknya itu P akan ekivalen dengan negasi P. Yang keenam yaitu transposition atau trans, di mana bentuknya yaitu jika P maka Q akan ekivalen dengan negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Yang ketujuh yaitu material implication atau IMP, di mana bentuknya itu jika P maka Q maka akan ekivalen dengan negasi P atau Q. Yang kedelapan yaitu material equivalent atau EQ, di mana bentuknya yang pertama itu jika dan hanya jika P maka Q akan ekivalen dengan dalam kurung P jika P maka Q dan dalam kurung jika Q maka P. Yang bentuk keduanya itu jika dan hanya jika P maka Q maka ekivalen dengan dalam kurung P dan Q atau dalam kurung negasi P dan negasi Q. Yang kesembilan itu exportation atau X, di mana bentuknya yaitu pertama jika P dan Q maka R maka ekivalen dengan bentuk jika P maka Q maka R. Yang ke-10 yaitu tautologi atau taut, yang mana bentuk yang pertama yaitu P maka ekivalen dengan P dan P. Yang kedua yaitu P maka ekivalen dengan bentuk P atau P. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.